Audio novel ke-204. 9 Sutra Matahari edisi ke-2966 hingga 2970. Novel fiksi fantasi bela diri abadi berlanjut. Apakah kamu juga telah membangkitkan kekuatan sihir rasial? Ye Tianfei sedikit terkejut. Ulat sutra naga bertanduk emas, seperti Humiao, juga merupakan binatang purba. Cara utama untuk membudidayakan dan meningkatkannya adalah dengan meningkatkan garis keturunannya. Dengan peningkatan garis keturunannya yang terus-menerus, ia akan membangkitkan banyak kekuatan magis rasial yang awalnya tersimpan jauh di dalam garis keturunannya. Tentu saja, apakah kau benar-benar berpikir kristal-kristal suci itu tidak berguna? Kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan bangga. Momen berikutnya, memanggil. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, di tengah pasukan iblis, cahaya keemasan menyambar dan seekor naga emas besar muncul, melepaskan kekuatan dan tekanan yang mengerikan, langsung menekan sejumlah besar anggota iblis. Benar-benar ada seekor naga emas. Bagaimana mungkin? Semua anggota klan iblis tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Karena naga merupakan binatang legendaris, konon katanya ia jauh lebih maju dari dewa-dewa biasa. Pada zaman ini, dewa-dewa biasa hampir punah. Jadi bagaimana mungkin naga emas bisa muncul? Kalian semua, pergilah ke neraka. Naga emas itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Setiap kali mengucapkan sepatah kata, suaranya seperti topan yang lewat, mengguncang seluruh kehampaan. Badan emas raksasa naga emas itu sangat menindas. Ia berputar dengan keras dan menyapu keluar. Kepulan-kepulan. Kemanapun badan naga emas itu lewat, badan anggota klan iblis yang tak terhitung jumlahnya terus meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Kekuatan naga emas ini begitu mengerikan, jika anggota klan iblis tersentuh sedikit saja, mereka akan langsung meledak, hancur berkeping-keping, dan badan serta jiwa mereka akan hancur. Hanya dalam beberapa tarikan napas, naga emas itu membunuh sejumlah besar anggota klan iblis. Benar sekali. Kekuatan sihir semacam ini sudah merupakan semacam kekuatan sihir pengubah wujud. Ye Tianfei menatap ulat sutra naga bertanduk emas yang sedang membantai pasukan iblis dan tak henti-hentinya memujinya berulang kali. Penampakan ulat sutra naga bertanduk emas awalnya mirip dengan seekor naga, tetapi sekarang telah berubah menjadi naga emas besar, yang seharusnya merupakan semacam kekuatan magis fisik. Ini bukan naga emas, melainkan ulat sutra naga bertanduk emas, hanya ulat sutra. Pada saat ini, semua penguasa langit di pasukan iblis menjadi marah dan bergegas menuju ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei tidak khawatir dengan ulat sutra naga bertanduk emas, karena ulat sutra naga bertanduk emas sangat ahli dalam kekuatan sihir spasial dan kemampuan melarikan diri yang dimilikinya sangat hebat. Di masa lalu, Ye Tianfei seringkali harus mengandalkan kekuatan sihir spasial ulat sutra naga bertanduk emas untuk melarikan diri. Kau hanyalah seekor ulat sutra, namun kau berani menantang klan iblis kami. Kau hanya mencari kehancuranmu sendiri. Seorang master iblis dengan kekuatan makhluk surgawi tingkat tinggi meraung. Duar. Master iblis ini bergegas menuju ulat sutra naga bertanduk emas dengan kecepatan penuh. Energi iblis di sekujur badannya menyembur keluar seperti asap serigala, dan kemanapun ia pergi, ia menghancurkan ruang. Beraninya kau meremehkan kami, ulat sutra naga bertanduk emas. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan klan kami. Ulat sutra naga bertanduk emas itu marah dan bergegas menuju penguasa iblis. Hati-hati. Melihat ini, Ye Tianfei tidak bisa menahan rasa khawatir. Dia bertanya-tanya apakah ulat sutra naga bertanduk emas memiliki kekuatan untuk berhadapan langsung dengan makhluk surgawi tingkat tinggi. Kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakan ulat sutra naga bertanduk emas, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja jika terjadi kesalahan. Duar. Ulat sutra naga bertanduk emas dan penguasa iblis saling bertabrakan, dan kekuatan tumbukan yang mengerikan menyebar seperti lautan. Banyak anggota iblis di dekatnya yang terguncang dan terlempar keluar seperti pangsit. Duar-duar. Ulat sutra naga bertanduk emas mengambil inisiatif untuk menyerang, terus-menerus menyerbu ke depan, dan berhadapan langsung dengan Tuan Iblis itu, bertabrakan dengannya 4 atau 5 kali berturut-turut. Enak sekali rasanya, teriak ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, ulat sutra naga bertanduk emas sudah bisa bertarung langsung melawan makhluk surgawi tingkat tinggi.
Ye Tianfei sedikit terkejut. Seekor ulat sutra bau ingin bertarung dengan klan iblis kita yang mulia. Pergilah ke neraka. Pemimpin klan iblis itu meraung ke langit dengan marah. Ledakan. Hukum-hukum iblis yang tak ada habisnya menyembur keluar dari badannya yang tinggi dan ganas. Tepat ketika Ye Tianfei diam-diam khawatir tentang ulat sutra naga bertanduk emas, ulat sutra naga bertanduk emas itu mengeluarkan raungan keras, dan badan naga emasnya yang sudah besar tiba-tiba membesar lagi, menjadi lebih tebal, dan kemudian sepasang cakar naga emas terus membesar dan menerkam ke arah Tuan Iblis. Duar-duar. Selanjutnya, ulat sutra naga bertanduk emas bertarung langsung dengan Master Iblis ini selama beberapa jurus. Wah! Pada jurus terakhir, sang Master Iblis tak kuasa bertahan dan terkena serangan ulat sutra naga bertanduk emas serta terlempar jauh. Sepertinya ulat sutra naga bertanduk emas sudah bisa mengalahkan makhluk surgawi tingkat tinggi biasa. Ye Tianfei sangat gembira saat melihat ini. Badan besar ulat sutra naga bertanduk emas itu tiba-tiba menyapu, menewaskan segerombolan anggota klan iblis di tempat. Bunuh dia! Semua penguasa abadi klan iblis menjadi geram. Duar-duar. Serangkaian serangan iblis atau senjata sihir iblis yang dahsyat menghujani ulat sutra naga bertanduk emas dari segala arah, bagai hujan badai. Baru saja, ulat sutra naga bertanduk emas dan penguasa iblis bertarung, dan penguasa iblis lainnya berdiri di sekitar dan belum mengambil tindakan apapun. Namun sekarang, ulat sutra naga bertanduk emas tampaknya telah membuat semua orang marah, dan banyak iblis menyerang bersama dengan kekuatan yang mengerikan. Kalian para iblis terlalu hine. Kalian selalu memulai perkelahian berkelompok. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Melihat situasinya tidak tepat, ulat sutra naga bertanduk emas itu berteriak keras, berubah menjadi cahaya keemasan, dan langsung menghilang ke angkasa. Tempat di mana ulat sutra naga bertanduk emas tadi berada dibanjiri serangan. Ruang ini langsung hancur dan berubah menjadi lubang hitam gelap gulita. Bagaimana itu mungkin? Di bawah tekanan kekuatan iblis kami, dia benar-benar melarikan diri dengan tenang, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Beberapa penguasa iblis tidak dapat mempercayainya. Rumornya, klan ulat sutra naga bertanduk emas pandai dalam kekuatan sihir spasial, dan itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Seekor monster mendengus dingin dan berkata, "Dia pasti masih ada di sekitar sini, temukan dia." Seorang ahli klan iblis berteriak. Duar. Satu persatu, ahli klan iblis melepaskan energi jiwa mereka, seperti lampu sorot tebal, merasakan ke segala arah. Awalnya, pasukan klan iblis ini sedang menuju ke kelompok dunia King Yuan dengan momentum besar, siap untuk menaklukkan kelompok dunia King Yuan dalam waktu singkat, tetapi sekarang diserang di tengah jalan, menyebabkan seluruh pasukan berhenti. Di kejauhan, di luar kelompok dunia King Yuan, sekelompok besar orang kuat dari kelompok dunia King Yuan memimpin pasukan besar kelompok dunia King Yuan yang menunggu di luar. Meskipun kekuatan keseluruhan kelompok dunia ini tidak terlalu kuat, konsep melindungi tanah air mereka sangat kuat. Meskipun sebagian besar kekuatan di kelompok dunia telah mentransfer sebagian pasukan yang ingin mereka pertahankan, orang-orang kuat dari setiap kekuatan masih membawa sekelompok pasukan keluar untuk menghadapi musuh. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas telah kembali ke Ye Tianfei dan bertanya. Dia sedikit marah karena dikepung oleh begitu banyak anggota klan iblis. Mulai membunuh secara langsung. Yang terkuat di pasukan iblis ini hanyalah makhluk surgawi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Kita harus memanfaatkan sepenuhnya keunggulan kecepatan fisik kita dan tidak boleh melawan terlalu banyak monster pada saat yang sama, agar kita tidak kalah jumlah oleh mereka. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan mulai." Ulat sutra naga bertanduk emas itu langsung berteriak setelah mendengar perkataan Ye Tianfei. Wus! Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Ye Tianfei tidak khawatir dengan keselamatan ulat sutra naga bertanduk emas itu, karena dengan kekuatan ulat sutra naga bertanduk emas saat ini, kecuali seorang guru setengah dewa datang, seorang guru tingkat peri surgawi seharusnya tidak dapat menyakitinya. Saat berikutnya, seekor naga emas besar muncul di satu sisi pasukan iblis, dengan taring dan cakarnya terbuka, bergegas menuju pasukan iblis. "Guru, aku akan melakukannya juga."
Hu Miao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Wus! Hu Miao menggunakan sihirnya untuk menciptakan ilusi demi ilusi, membungkus badannya dengan erat, lalu bergegas menuju pasukan iblis. Karena ilusi Hu Miao terlalu maju, para anggota iblis sama sekali tidak menemukannya. Tiba-tiba, banyak anggota iblis jatuh ke dalam ilusi Hu Miao, lalu dibunuh oleh sepasang cakar rubah yang tak terlihat. Kalau begitu aku akan meregangkan otot-ototku. Tiba-tiba, kabut hantu yang mengerikan meletus, dan Huang Sang juga keluar, menciptakan dinding hantu, mendorong ke arah pasukan iblis. Ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao dan Huang Sang semuanya ahli dalam keterampilan badan, sulit dipahami, dan sekarang tiba-tiba melancarkan serangan. Pasukan iblis tidak dapat menemukan siapa yang menyerang untuk sementara waktu, dan mereka berada dalam kekacauan. Selain ulat sutra naga bertanduk emas tadi, ada musuh lain. Seorang guru iblis berbadan tinggi yang ditutupi sisik hijau berteriak keras. Guru iblis ini adalah makhluk surgawi yang sempurna dan pemimpin pasukan iblis ini. Ya, ada musuh lain. Suara dingin terdengar, tepat di belakang pemimpin itu. Siapa? Pengadilan Kemah Teihan. Penguasa iblis itu terkejut dan marah. Ia menyerang ke arah suara itu. Cahaya iblis yang bergulung-gulung meledak dari telapak tangannya. Cahaya itu begitu terang sehingga seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan pada saat yang sama. Meskipun gerakannya sederhana, energi iblis yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Ye Tianfei lah yang baru saja berbicara. Ye Tianfei tahu bahwa yang terkuat di antara pasukan iblis adalah pemimpin iblis. Selama ia dapat menekan pemimpin ini, para penguasa iblis lainnya tidak akan menjadi masalah besar. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan masing-masing menggunakan kunci hati dan pedang hati tak terlihat. Menyerang pemimpin iblis. Kemudian dia menggunakan telapak tangan surgawi. Duar-duar. Sebuah telapak tangan besar muncul, memancarkan energi agung, menekan pemimpin iblis. Pemimpin iblis diserang oleh 3 seni bela diri tingkat tinggi, pedang hati tak terlihat, kunci kekuatan hati, dan telapak tangan surgawi pada saat yang sama, dan terkejut dan marah. Duar-duar. Iblis itu meraung ke langit, dan tiba-tiba 36 bendera iblis bergegas keluar dari belakang, berkibar tertiup angin. Setiap bendera iblis memancarkan kekuatan iblis yang kuat, dan 30 bendera iblis membentuk formasi pertempuran besar, membombardir Ye Tianfei. Aku juga punya senjata ajaib. Ye Tianfei tertawa. Duar-duar. Lebih dari 1000 senjata ajaib muncul pada saat yang sama. Meskipun semuanya adalah senjata ajaib Golden Immortal, jumlahnya terlalu banyak, dan setiap senjata ajaib Golden Immortal memiliki pola susunan yang canggih terukir di bagian dalamnya. Lebih dari 1000 senjata ajaib ini membentuk lusinan formasi pertempuran senjata ajaib berskala besar, dan kekuatan yang mereka keluarkan sangat dahsyat. Wah, ternyata kamu yang melakukan ini. Pada saat ini, pemimpin iblis telah mengunci sosok Ye Tianfei dan berkata dengan gigi terkatup. Ye Tianfei tiba-tiba melancarkan serangan tadi. Karena kejadian itu terjadi terlalu cepat, pemimpin iblis itu tidak merasakan sosok Ye Tianfei untuk sementara waktu, dan baru sekarang dia mengunci napas Ye Tianfei. Wah, apakah kamu diundang oleh kelompok dunia King Yuan? Pemimpin iblis itu bertanya. Hah? Kalian para iblis telah membunuh terlalu banyak orang baru-baru ini dan telah melakukan banyak dosa. Aku datang untuk menyelesaikan masalah dengan kalian para iblis. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Ah. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao dan Huang Sang terus-menerus menyerang pasukan iblis, muncul dan menghilang seperti hantu, membunuh sekumpulan anggota iblis, dan teriakan terus terdengar. Ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao dan Huang Sang tidak terlibat dalam pertarungan langsung dengan pasukan iblis. Sebaliknya, mereka menggunakan keunggulan kecepatan mereka sendiri untuk mengubah posisi mereka setelah setiap tembakan, terkadang ke kiri dan terkadang ke kanan, membuat pasukan iblis pusing dan tidak dapat menemukan target untuk diserang. Khususnya, gerakan badan ulat sutra naga bertanduk emas adalah yang paling menakjubkan. Setelah ia memurnikan kristal dewa, ia membangkitkan beberapa kekuatan magis rasial baru. Di antaranya, ada teknik rahasia gerakan badan yang dapat langsung mengubah waktu dan ruang. Itu sangat ajaib. Hanya dengan satu pikiran, ia dapat langsung mengubah posisinya dalam waktu dan ruang. Oleh karena itu,
Para anggota klan iblis itu tidak dapat menangkap pergerakan ulat sutra naga bertanduk emas. Hu Miao memanfaatkan sepenuhnya keahliannya dalam ilusi untuk menciptakan sejumlah besar ilusi, yang berkumpul di sekitar badannya dan mengganggu persepsi orang lain. Huang sang ahli dalam ilmu sihir hantu. Ia dapat menciptakan sejumlah besar dinding hantu tingkat tinggi dan kabut hantu yang sangat tebal, sehingga mustahil bagi anggota klan iblis untuk mengetahui arahnya. Terlebih lagi, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, dan Huang Sang semuanya telah memurnikan banyak kristal dewa belum lama ini, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Jadi meskipun jumlah mereka sedikit, mereka mampu membingungkan pasukan iblis untuk sementara waktu. Dia adalah Ye Tianfei. Ye Tianfei dari 3000 dunia besar dan kecil. Pada saat ini, para dewa dari klan iblis akhirnya mengenali Ye Tianfei, dan seorang dewa tingkat tinggi menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak. Selama kurun waktu tersebut, banyak penguasa setengah dewa dari berbagai kekuatan besar secara diam-diam mengeluarkan perintah, meminta pasukan mereka untuk mencari keberadaan Ye Tianfei, karena sebagian besar dewa mengetahui bahwa Ye Tianfei telah memperoleh benih yin yang dibudidayakan oleh golongan gelap. Dalam benak para penguasa setengah dewa itu, benih yin itu merupakan perwujudan energi, hukum, dan bahkan warisan dari banyak dewa kuno dari 3000 dunia, jadi wajar saja jika semua orang ingin mendapatkannya. Karena alasan ini, sebagian besar master dewa setengah diam-diam mengeluarkan perintah agar bawahan kepercayaan mereka mencari keberadaan Ye Tianfei. Oleh karena itu, banyak anggota kekuatan besar memiliki penampilan dan aura jiwa Ye Tianfei. Siapkan formasi. Hadapi anak ini dengan cara apapun, hidup atau mati. Pemimpin iblis itu menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak. Jika kau ingin membunuhku, aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ye Tianfei tersenyum dingin. Siapkan formasi leluhur iblis. Teriak pemimpin iblis itu. Duar-duar. Setelah menerima perintah, seluruh pasukan iblis mulai membentuk formasi ke arah tertentu. Saat berikutnya, beberapa bayangan tinggi dewa iblis perlahan muncul, memancarkan energi iblis yang tak terbatas. Ini adalah formasi iblis yang sangat kuat, dan semakin banyak anggota klan iblis, semakin mengerikan kekuatan formasi iblis ini. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Ayo maju. Ye Tianfei tidak berniat bertarung langsung, dan segera mengirim pesan kepada ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, dan Hu Miao. Memanggil. Ye Tianfei sangat tegas dan mengambil 3 ulat sutra naga bertanduk emas dalam sekejap. Kejar! Teriak pemimpin iblis itu. Seluruh pasukan iblis berguling ke arah di mana Ye Tianfei pergi. Laporkan. Entah mengapa, pasukan iblis tiba-tiba berubah arah dan menuju ke arah lain. Aku melihatnya, sepertinya ada yang mencegat pasukan iblis di tengah jalan dan membuat pasukan iblis marah, dan sekarang pasukan iblis mengejar mereka. Laporkan. Pasukan iblis tampaknya telah pergi jauh dari kelompok dunia King Yuan kita. Pada saat ini, orang-orang kuat dari kelompok dunia King Yuan sedang memimpin orang-orang mereka dan dalam keadaan siaga tinggi, ketika tiba-tiba beberapa mata-mata kembali dengan tergesa-gesa untuk melapor. Apa? Pasukan iblis telah menjauh dari kelompok dunia King Yuan kita. Setelah mendengar laporan dari mata-mata ini, orang-orang kuat di kelompok dunia King Yuan semuanya sedikit bingung. Semua orang awalnya mengira akan terjadi pertarungan hidup dan mati, tetapi tanpa diduga pasukan iblis tiba-tiba berubah arah dan pergi. Seseorang benar-benar mencegat pasukan iblis di tengah jalan. Siapa yang berani melakukan ini? Mengapa mereka melakukan ini? Mungkinkah ada orang kuat misterius yang datang untuk membantu kelompok dunia King Yuan kita? Orang-orang kuat di kelompok dunia King Yuan semuanya berdiskusi dan berspekulasi dengan heran. Mungkinkah pahlawan muda itu? Tetua Liu dari Sekte Liu He membawa sekelompok orang Sekte Liu He dan berdiri di depan orang-orang kuat Sekte King Yuan itu. Mendengar pembicaraan orang-orang kuat itu, Ye Tianfei tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah pahlawan muda itu tidak ingin pasukan iblis mengganggu saudara perempuannya, jadi dia membawa pasukan iblis itu pergi. Semakin Penatua Liu memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini mungkin. Kejar! Kalau kita bisa menangkap anak bernama Ye, para dewa setengah dewa di kota iblis itu pasti akan memberi kita hadiah yang sangat besar. Pada saat ini, pemimpin iblis sedang memimpin pasukan iblis untuk mengejar Ye Tianfei di kehampaan yang kacau. Ye Tianfei berada tepat di depannya, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu.
Sebenarnya, Ye Tianfei sengaja membawa pasukan iblis pergi. Kalau tidak, dengan cara Ye Tianfei, dia pasti sudah lama lolos dari kejaran pasukan iblis. Sangat membosankan untuk terus melarikan diri seperti ini. Ayo kita lawan mereka. Ulat Sutra Naga bertanduk emas mengeluh kepada Ye Tianfei. Kenapa harus terburu-buru? Biarkan mereka mengejar sebentar. Saat formasi mereka mulai tersebar, kita akan mencari kesempatan untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Dengan begitu, efeknya akan lebih baik, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Aku berencana untuk menghancurkan seluruh pasukan iblis ini. Ye Tianfei menambahkan, benar sekali. Kukira kau hanya berpikir untuk melarikan diri, kata Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Kejar, anak itu ada di depan. Para penguasa abadi dari klan iblis secara akurat merasakan sosok Ye Tianfei, dan mereka meraung dan mengejar Ye Tianfei dengan kecepatan penuh. Pasukan setan yang begitu besar yang berlari cepat di lautan hampa yang kacau tentu saja menarik perhatian banyak makhluk yang lewat. Itu pasukan kota iblis. Sepertinya kota iblis sedang bersiap untuk menaklukkan kelompok dunia sial lainnya. Sayangnya, ras iblis selalu brutal. Mereka telah menaklukkan beberapa kelompok dunia selama periode ini. Setiap kelompok dunia yang ditaklukkan oleh ras iblis telah terluka parah. Aku tidak tahu berapa banyak makhluk tak berdosa yang telah mati secara tragis di tangan pasukan iblis. Dapat dikatakan bahwa setiap kelompok dunia yang menjadi sasaran pasukan iblis tidak akan memiliki akhir yang baik. Beberapa makhluk yang lewat berhenti untuk menyaksikan pasukan iblis yang perkasa, menggelengkan kepala dan menghela nafas. Selama periode ini, beberapa kekuatan besar di Laut Kekosongan Kekacauan tiba-tiba mengirim pasukan untuk memperluas wilayah dan merebut wilayah. Kota iblis adalah salah satu kekuatan yang paling aktif. Kota itu mengirim beberapa pasukan untuk bertempur di mana-mana, membunuh dan melukai banyak orang, yang membuat banyak makhluk marah. Hanya saja kekuatan Yaodu terlalu kuat. Bahkan jika beberapa orang tidak puas, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan bahwa formasi pasukan pengejar iblis di belakangnya mulai hancur. Anggota iblis yang cepat dan lambat sudah saling menjauh, membentuk beberapa kelompok pengejar. Semua penguasa surgawi ras iblis bergegas ke garis depan. Saat ini, bagian terakhir pasukan iblis adalah yang terlemah. Kita bisa mulai sekarang. Mulai dari belakang, kata Ye Tianfei lembut. Saat berikutnya, Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan langsung diteleportasi kembali ke belakang pasukan iblis. Anggota iblis di belakang adalah yang paling lambat dan relatif lemah. Membunuh. Ye Tianfei memanggil dengan lembut. Kemudian Ye Tianfei, Ulat Sutra Naga bertanduk emas, Hu Miao dan Huang Sang menyerang secara bersamaan dan membunuh para anggota klan iblis bersama-sama. Dengan kekuatan Ye Tianfei dan yang lainnya, tentu akan sangat mudah untuk menghadapi para anggota iblis yang tertinggal. Itu hanyalah pembantaian sepihak. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memotong cahaya pedang yang tebal dan menyilaukan. Kemanapun cahaya pedang itu pergi, itu seperti memanen jerami. Barisan anggota klan iblis terpotong menjadi dua dan kemudian jatuh dalam bentuk gelombang. Sebuah roda bundar besar melesat keluar dari belakang Ye Tianfei, dan 9 binatang suci muncul pada saat yang sama, mendorong roda bundar yang mempesona itu ke depan bersama-sama. Kemanapun ia pergi, para anggota klan iblis langsung berubah menjadi abu, dan kemudian berhamburan bersama angin, seolah-olah mereka tidak ada. Tahukah kamu? Binatang berkepala 9 ini sekarang memiliki kekuatan untuk melawan para dewa sendirian, dan bekerja sama untuk mendorong roda bundar adalah postur bertarung terkuat dari roda totem 9 istana. Itu setara dengan 9 dewa yang menyerang bersama, dan kekuatan bertarungnya terlalu kuat. Lari. Menghadapi pembantaian yang dilakukan oleh Ye Tianfei dan anak buahnya, para anggota klan iblis tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, jadi mereka melarikan diri satu demi satu. Kau tidak bisa melarikan diri. Ye Tianfei mensibir dan melambaikan tangannya. Lebih dari 1000 senjata ajaib meledak pada saat yang sama dan meledak ke segala arah. Serangan membabai buta ini langsung membunuh sejumlah besar anggota klan iblis. Apa yang terjadi? Seseorang benar-benar menyerang dan membunuh pasukan iblis di tengah jalan. Terlalu kuat. Pasukan iblis terbunuh secara sepihak. Makhluk-makhluk yang lewat dan menyaksikan kegembiraan di kejauhan semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini dan tidak dapat mempercayainya.
Kutu kupret. Para penguasa iblis di depan segera menyadari gerakan di belakang mereka. Mereka begitu marah sehingga mereka segera berbalik dan bergegas kembali. Duar-duar. Setiap peri iblis melepaskan berbagai energi mereka untuk menekan Ye Tianfei dan yang lainnya dari kejauhan. Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas dan Huang Sang segera merasakan badan mereka tenggelam dan terkejut. Lagi pula, dengan begitu banyak peri iblis yang menyerang bersama, energi iblis yang luas itu bagaikan lautan, tidak bisa dianggap remeh. Ye Tianfei melepaskan kekuatan fisiknya untuk langsung melawan penindasan para iblis abadi itu, dan langsung menghancurkan penindasan Hu Miao dan dua orang lainnya dengan energi iblis itu. Maju. Ye Tianfei memberi perintah, dan Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Huang Sang segera memasuki menara hantu. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan langsung berteleportasi, hanya menyisakan mahyiat monster yang padat. Raungan. Wajah para peri iblis berubah marah, dan mereka semua meraung ke arah langit. Anak bernama Ye ada di sana, kejar dia. Tiba-tiba, iblis abadi yang memimpin kelompok itu merasakan napas Ye Tianfei dan melihatnya pergi ke satu arah. Dia mengeluarkan raungan keras lalu berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan mengejar ke arah itu. Para iblis abadi lainnya juga mengikutinya. Di belakang mereka, pasukan iblis pun mengikuti dengan gagah perkasa. Sepertinya pasukan iblis tidak akan menaklukkan kelompok dunia manapun, tetapi memburu beberapa makhluk. Hanya untuk memburu beberapa makhluk, mereka benar-benar mengirim pasukan iblis yang besar. Ini terlalu berlebihan. Melihat pasukan iblis yang besar benar-benar memburu beberapa makhluk yang lewat sangat terkejut. Tidak lama setelah itu, membunuh. Ye Tianfei membawa Hu Miao dan yang lainnya dan melawan balik ke belakang pasukan iblis. Mereka bertarung dengan cepat dan membunuh sejumlah besar anggota pasukan iblis dalam waktu singkat. Dan kali ini, lebih banyak anggota klan iblis yang terbunuh. Anak laki-laki bernama Ye, jika kau punya nyali, bertarunglah sampai mati. Para peri iblis di depan semuanya geram dan muncul entah dari mana. Namun, Ye Tianfei membawa Hu Miao dan dua orang lainnya dan langsung berteleportasi, dan kali ini mereka tiba di depan pasukan iblis. Membunuh. Ye Tianfei meraung dan memimpin untuk menyerang anggota pasukan iblis. Binatang suci berkepala 9 itu mendorong roda totem 9 istana ke depan. Kemanapun ia lewat, anggota klan iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung menguap menjadi gas dan kemudian menghilang. Ye Tianfei menggunakan Mind Lock dan Invisible Heart Sword. Kemanapun dia pergi, para dewa emas dari klan iblis tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka tertekan dan tidak dapat bergerak. Mereka berdiri di sana seperti patung, menunggu untuk dibantai. Ye Tianfei hanya perlu menyapu dengan sinar pedang untuk langsung membunuh puluhan atau bahkan ratusan dewa emas. Daya mematikannya sangat menakjubkan. Hu Miao, Huang Sang, dan ulat sutra naga bertanduk emas masing-masing memiliki keterampilan unik mereka sendiri, dan setelah memurnikan kristal ilahi beberapa waktu lalu, kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Kemanapun mereka pergi, anggota klan iblis dibantai dalam jumlah besar. Raung. Semuanya, tetaplah bersama dan jangan biarkan dia mengalahkan kalian satu persatu. Pemimpin iblis terkemuka akhirnya memahami taktik Ye Tianfei dan segera meraung. Mendengar raungan sang pemimpin, seluruh anggota klan iblis mulai bergerak mendekat satu sama lain. Memangnya kenapa kalau kita tetap berdekatan? Kita tetap akan mati. Ye Tianfei berteriak keras dengan suasana hati yang ingin membunuh. Duar-duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi, menyiapkan satu formasi besar demi satu formasi besar, dan setiap formasi besar meliputi sekelompok pasukan iblis. Ye Tianfei memiliki dua badan jiwa, dan dia telah menggunakan salah satunya untuk berlatih dan memahami berbagai rahasia seni bela diri, termasuk formasi. Oleh karena itu, level formasi Ye Tianfei sebenarnya telah meningkat. Duar-duar. Sebagian besar formasi yang dibentuk oleh Ye Tianfei adalah formasi dengan atribut ofensif, yang terus-menerus memuentekan sinar energi formasi tebal untuk menyerang pasukan iblis. Dengan cara ini, sejumlah besar anggota iblis terikat. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga mengeluarkan sejumlah besar senjata sihir, membentuk formasi pertempuran dan terus-menerus menyerang pasukan iblis.
Dalam waktu yang sangat singkat, Ye Tianfei dan Hu Miao dan yang lainnya membunuh sejumlah besar anggota klan iblis. Raungan. Satu persatu, penguasa langit klan iblis meraung dan bergegas menuju Ye Tianfei. Ayo pergi. Ye Tianfei segera berteleportasi bersama Hu Miao dan dua orang lainnya. Saat berikutnya, dia muncul di satu sisi pasukan iblis dan melancarkan serangan secara langsung. Ye Tianfei dan Hu Miao berkomunikasi melalui telepati, dan setiap serangan dikoordinasikan satu sama lain. Begitu mereka menyerang, mereka membuat pasukan iblis lengah dan membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Meskipun jumlah pasukan iblis ini besar, ketika begitu banyak iblis berkumpul dan bertindak secara kolektif, mereka jauh kurang fleksibel dibandingkan Ye Tianfei dan anak buahnya. Ye Tianfei, Hu Miao dan yang lainnya semuanya ahli dalam gerakan badan. Ketika mereka bergerak, mereka seperti naga yang sulit dideteksi dan sangat sulit untuk dijaga. Cepat, semuanya berkumpul. Peri iblis yang memimpin meraung saat dia bergegas menuju Ye Tianfei dan yang lainnya. Ayo pergi. Ye Tianfei membawa Hu Miao dan yang lainnya dan langsung berteleportasi. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah jauh, menatap peri iblis yang memimpin kelompok itu dengan mensibir. Anak bernama Ye, kemana kau lari? Peri iblis yang memimpin kelompok itu juga sangat cepat. Ia berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan menyerbu ke arah Ye Tianfei dari jauh. Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan berteleportasi beberapa kali berturut-turut, langsung menjauh dari pasukan iblis. Namun, para iblis abadi itu tidak mau melepaskan Ye Tianfei begitu saja, dan mereka mengejarnya dengan niat membunuh. Sesaat kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba melancarkan serangan mendadak dan muncul di belakang pasukan iblis, menyerang dan membunuh sejumlah besar dari mereka dalam sekejap. Raungan. Para iblis abadi itu merasakan ada yang tidak beres. Ketika mereka mengejar, sejumlah besar anggota iblis telah dibunuh oleh Ye Tianfei dan anak buahnya. Begitu saja, setelah beberapa kali pembantaian berulang, jumlah pasukan iblis telah berkurang lebih dari setengahnya. Korbannya banyak sekali. Semua anggota segera masuk ke senjata ajaib luar angkasaku. Pemimpin iblis yang memimpin akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika ini terus berlanjut, pasukan iblis yang dipimpinnya mungkin akan musnah, tidak ada satupun yang tersisa. Atas perintah sang pemimpin, seluruh pasukan iblis menyerbu ke arahnya dengan putus asa. Pemimpinnya mengeluarkan menara iblis setinggi 7 lantai, yang meledak dengan kekuatan hisap yang kuat dan menghisap para anggota iblis. Ini adalah senjata ajaib luar angkasa. Anak bernama Ye, kau hanya mencari masalah dengan yang lemah. Bagaimana kau bisa disebut pahlawan? Jika kau punya nyali, lawan saja kami. Seorang makhluk surgawi tingkat menengah dari klan iblis meraung ke arah Ye Tianfei. Baru saja, Ye Tianfei memimpin Hu Miao dan yang lainnya, dan menggunakan keunggulan kecepatan mereka untuk bermain-main dengan para peri iblis ini. Para peri iblis ini menatap Ye Tianfei dengan marah, berharap mereka bisa bertarung dengannya. Sesuai keinginanmu. Kali ini Ye Tianfei tidak berencana untuk bersembunyi lagi. Dia ingin bertarung dengan para penguasa surgawi dari klan iblis ini. Meskipun pihak lain memiliki lebih dari 20 iblis abadi, yang terkuat hanyalah 2 iblis abadi yang sempurna. Ye Tianfei sama sekali tidak takut dengan kekuatan keseluruhan seperti itu. Ini juga alasan mengapa Ye Tianfei berani membawa Hu Miao dan yang lainnya untuk menyerang pasukan iblis. Duar. Begitu Ye Tianfei selesai berbicara, dia menggunakan kunci pikiran, dan belenggu tak terlihat dipasang pada badan makhluk surgawi perantara dari klan iblis. Memanggil. Makhluk surgawi tingkat menengah dari ras iblis itu ketakutan. Sebelum dia bisa mengetahui jenis seni bela diri apa yang menyerangnya, Ye Tianfei sudah tiba di depannya dan meninjunya. Kekuatan fisik 108.000 naga ditambahkan ke tinju itu, membuatnya sangat berat. Kemanapun tinju itu lewat, ruang itu hancur berkeping-keping. Tidak. Makhluk surgawi tingkat menengah dari ras iblis itu merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tinju Ye Tianfei, dan menjadi sangat ketakutan. Dengan sekali hembusan, makhluk surgawi tingkat menengah dari ras iblis ini dipukul menjadi bola kabut darah dan tersebar di tiup angin. Obral kilat. Terlalu kuat. Para peri iblis lainnya merasa ketakutan. Mereka baru saja mengejar Ye Tianfei, dan melihat Ye Tianfei terus-menerus membantai pasukan iblis mereka ingin segera bertempur besar dengan Ye Tianfei.
Tetapi sekarang mereka tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan bertarung Ye Tianfei terlalu mengerikan, dan para penguasa langit ini tampaknya tidak memiliki peluang apapun untuk mendapatkan hal baik dari Ye Tianfei. Membunuh makhluk surgawi tingkat menengah dalam satu gerakan, kekuatan tempur seperti itu benar-benar mengerikan. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei menggunakan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat untuk menyerang 3 makhluk surgawi iblis terdekat pada saat yang bersamaan. 1 makhluk surgawi perantara dan 2 makhluk surgawi utama. Ketiga makhluk surgawi iblis itu langsung tidak dapat bergerak. Oh tidak, selamatkan kami. Raut wajah ketiga peri iblis itu berubah drastis dan mereka berteriak minta tolong secara bersamaan. Terlambat, teriak Ye Tianfei. Binatang dewa berkepala 9 itu melesat keluar dari belakang Ye Tianfei dan menerkam ketiga peri iblis itu bersama-sama. Ah! Sebelum para iblis abadi lainnya bisa bergegas datang untuk menolong, ketiga iblis abadi ini berteriak bersamaan dan dicabik-cabik oleh binatang suci berkepala 9 itu. Hehe, aku datang. Huang Sang muncul, badan hantu hitam berkilaunya seperti lubang hitam yang ingin menelan segalanya, dan tawanya yang menyeramkan membuat badan jiwa para anggota klan iblis itu terhuyung-huyung dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Duar. Kabut hantu yang mengerikan meletus, membentuk serangkaian dinding hantu, yang seketika menjebak peri iblis di dalamnya, dan dia tidak dapat menyingkirkannya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Coba ilusiku. Hu Miao menggunakan ilusinya, ilusi demi ilusi, menyelimuti para peri iblis itu. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah wujud menjadi seekor naga emas raksasa, menggerak-gerakkan kepala dan ekornya, badannya yang besar sangat menindas. Ayo, siapa yang ingin melawanku? Kau. Naga bertanduk emas Tian meraung, semangat juangnya mendidih, dan bergegas menuju peri dari klan iblis. Hu Miao, Huang Sang, dan ulat sutra naga bertanduk emas sudah memiliki kekuatan untuk melawan makhluk surgawi. Sekarang ketika mereka bertemu dengan makhluk surgawi iblis ini, mereka tidak merasakan kesulitan apapun. Sebaliknya, mereka tampak sangat santai. Dengan satu gerakan, mereka memaksa makhluk surgawi iblis itu untuk mundur terus-menerus dan tidak dapat melawan. Mari kita bergabung untuk membunuh anak bernama Ye ini terlebih dahulu. 2 makhluk surgawi sempurna dari klan iblis saling memandang, menatap Ye Tianfei pada saat yang sama, dan berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka mengerti bahwa semuanya akan mudah jika mereka membunuh Ye Tianfei. Ledakan. 2 makhluk surgawi yang sempurna bergegas menuju Ye Tianfei pada saat yang sama. Raungan. Binatang dewa berkepala 9 itu mendorong roda totem 9 istana secara bersamaan dan menabrak salah satu makhluk surgawi yang sempurna. Ye Tianfei bergegas menuju makhluk surgawi sempurna lainnya dan bertarung dengan mereka. Ye Tianfei bertarung melawan 2 makhluk surgawi sempurna dari klan iblis pada saat yang sama. Meskipun dia merasa tertekan, dia penuh semangat juang dan terus maju selangkah demi selangkah. Saat mengaktifkan, Ye Tianfei melakukan telapak tangan surgawi. Jejak telapak tangan besar muncul di langit dan melesat ke arah makhluk surgawi sempurna dari klan iblis di depan. Teknik telapak tangan ini sangat kuat. Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis merasakan kekuatan yang terkandung dalam telapak dao surgawi, dan wajahnya berubah drastis. Duar. 2 sayap seperti pedang surgawi tiba-tiba terbuka di belakang makhluk surgawi yang sempurna. Bulu-bulu hitam beterbangan ke segala arah, terus-menerus menembus ruang di depan. Pemandangan itu mengerikan. Ledakan. Makhluk surgawi sempurna dari ras iblis melambaikan 2 sayap hitam, terus-menerus bertabrakan dengan telapak dao surgawi, tetapi setelah beberapa gerakan, 2 sayap itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut hitam di seluruh langit. Mati. Ye Tianfei mengayunkan tinjunya dan memukul. Kekuatan fisik 180.000 naga yang ditambahkan ke tinjunya dapat meledakkan segalanya. Di usiamu yang masih muda, kau sudah memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Jika kami tidak membunuhmu, kau akan menjadi ancaman serius bagi kota iblis kami di masa depan. Sang iblis abadi menjadi semakin takut saat pertarungan berlangsung, dan meraung marah. Duar. Sebuah menara setinggi 5 lantai melesat keluar dari badannya. Setiap lapisan memiliki warna yang berbeda, totalnya 5 warna, dan tampak sangat aneh. Menara iblis setinggi 5 lantai itu memancarkan energi yang dahsyat, sangat terang, dan menyerbu ke arah Ye Tianfei. Ayo!
Ye Tianfei mengeluarkan raungan panjang, mengambil inisiatif untuk bergerak maju, dan menyerang dengan satu telapak tangan. Jejak telapak tangan yang besar bertabrakan dengan menara iblis setinggi 5 lantai, menyebabkan menara iblis itu terbang mundur. Meskipun gerakan Ye Tianfei sederhana, atau bahkan tanpa gerakan apapun, kekuatan fisik dari 180.000 naga terlalu kuat, dan dia bertarung melawan makhluk surgawi sempurna dari klan iblis tanpa mundur satu langkah pun. Binatang dewa berkepala 9 itu mendorong roda totem 9 istana ke arah makhluk surgawi sempurna lainnya dari klan iblis. Seni bela diri macam apa ini? Makhluk surgawi yang sempurna dari ras iblis telah lama melihat bahwa binatang suci berkepala 9 itu tidak nyata, tetapi diubah oleh semacam seni bela diri. Namun, kekuatan masing-masing binatang suci itu mengerikan. Ketika 9 binatang suci itu bergabung untuk mendorong roda raksasa, kekuatan mereka tak terbayangkan. Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis ini dipaksa mundur terus-menerus. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan. Pergilah ke neraka. Di tengah pertarungan yang sengit itu, Ye Tianfei tiba-tiba meraung, dan pada saat yang sama menggunakan kunci pikiran, pedang hati tak terlihat, dan pedang jiwa untuk menyerang makhluk surgawi sempurna dari klan iblis di depannya. Serangan lain menggunakan energi mental. Peri iblis itu terkejut sekaligus marah. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah diserang berkali-kali oleh Ye Tianfei menggunakan seni bela diri energi mental. Selain bertahan, dia tidak punya cara untuk bertahan atau melawan. Sekarang 2 macam seni bela diri energi mental ditambah 1 macam seni bela diri kekuatan jiwa menyerang pada saat yang sama, menyebabkan badannya tenggelam dan dia benar-benar tertekan di sana. Tidak bagus. Makhluk surgawi sempurna dari ras iblis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, karena dalam pertempuran antara para penguasa seperti itu, bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Benar saja, saat berikutnya, sinar pedang tebal menyapu. Sebuah tinju besar jatuh dari langit bagaikan gunung suci. Ada pula jejak telapak tangan besar yang bergemuruh. Diserang oleh 3 seni bela diri yang kuat pada saat yang sama, makhluk surgawi yang sempurna dari ras iblis ini ingin melawan balik dengan putus asa, tetapi badannya ditekan oleh kunci pikiran, pedang hati yang tak terlihat, dan pedang jiwa. Dia mandek sejenak, tetapi dia telah kehilangan inisiatif. Dengan teriakan, badan iblisnya yang tinggi meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Pertarungan antara Ye Tianfei dan makhluk surgawi sempurna sebenarnya tidak memakan waktu lama, karena kedua belah pihak bertarung dengan cepat dan sepertinya hanya butuh beberapa napas saja, dan makhluk surgawi sempurna itu berhasil dikalahkan oleh Ye Tianfei. Hampir pada saat yang sama, binatang dewa berkepala 9 mendorong roda raksasa dan melancarkan serangan terkuatnya. Kemanapun roda bundar besar itu pergi, waktu dan ruang riyuntuh, dan kekacauan berubah menjadi ketiadaan. Iblis abadi yang diserang binatang berkepala 9 itu menjerit, dan badannya yang tinggi dan kuat hancur berkeping-keping dan hancur di tempat. Pada saat ini, Hu Miao, Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas juga membunuh banyak makhluk surgawi iblis lainnya. Sangat memuaskan, pertarungan yang sangat memuaskan. Berikan padaku jiwa kedua makhluk surgawi yang sempurna itu, jangan sia-siakan. Setelah Huang Sang dengan mudah membunuh makhluk surgawi junior dari ras iblis dan melahap jiwanya, dia melihat badan kedua makhluk surgawi yang sempurna dari ras iblis diledakkan oleh Ye Tianfei. Dia tidak bisa menahan kegembiraan dan segera bergegas. "Jangan khawatir, aku serahkan padamu," kata Ye Tianfei sambil tersenyum. "Anak laki-laki bernama Ye, aku bersumpah tidak akan menjadi iblis sampai aku membalaskan dendammu." Pada saat ini, 2 jiwa surgawi yang sempurna dari klan iblis muncul pada saat yang sama, menatap Ye Tianfei dengan mata penuh kebencian, dan salah satu dari mereka meraung serak. "Mundur, lebih cepat lebih baik." Makhluk surgawi sempurna lainnya memberi perintah untuk mundur. Karena situasi saat ini sudah sangat jelas, kalau pertarungan terus seperti ini, aku takut semua anggota klan iblis akan terbunuh. Kau tidak punya kesempatan untuk membalas dendam, ataupun melarikan diri. Ye Tianfei mensibir. Suara mendesing. Sambil berbicara, Ye Tianfei menggunakan pedang jiwanya untuk menyerang 2 makhluk surgawi sempurna dari klan iblis. "Aku di sini." Sebelum jiwa kedua makhluk abadi yang sempurna itu sempat bereaksi, Huang Sang sudah muncul, menghalangi jalan mundur mereka.
Keluar dari sini. Jiwa kedua makhluk surgawi sempurna dari ras iblis itu meraung pada saat yang sama, mencoba memaksa Huang Sang mundur dan kemudian mundur. Namun, Huang Sang sangat ahli dalam ilmu sihir hantu dan tidak akan membiarkan mereka lolos. Dia bergegas maju dan menggunakan semua jenis ilmu sihir hantu tingkat tinggi untuk menjerat jiwa kedua makhluk surgawi yang sempurna itu. Setelah beberapa saat, di bawah serangan gabungan Huang Sang dan Ye Tianfei, dua makhluk surgawi yang sempurna itu dikalahkan sepenuhnya. Jiwa mereka dikendalikan oleh Huang Sang dan dikurung di menara hantu. Mereka ditakdirkan untuk menjadi sumber daya bagi kultivasi Huang Sang. Melarikan diri. Ketika anggota klan iblis yang tersisa melihat kedua dewa abadi yang sempurna itu juga terbunuh, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun keinginan untuk melawan dan mereka berbalik dan melarikan diri karena ketakutan. Kau tidak bisa melarikan diri. Ye Tianfei memimpin Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Hu Miao untuk mengejar dan membunuhnya. Sejumlah besar pasukan iblis berhasil dikalahkan oleh beberapa makhluk saja. Pertarungan di kehampaan ini telah menarik perhatian banyak makhluk yang lewat. Ketika mereka melihat pasukan iblis terbunuh dan melarikan diri karena kalah, mereka semua sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Tidak lama kemudian, kecuali beberapa monster yang melarikan diri, sebagian besar monster dibunuh oleh Ye Tianfei dan anak buahnya. Haha, aku memperoleh banyak hal dalam pertempuran ini. Jiwa lebih dari 20 iblis abadi. Setelah pertempuran, Huang Sang tertawa gembira. Hasil panen klon klan darah juga sangat bagus. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum saat dia melihat klon klan darah yang menyerap peri klan iblis terakhir. Setiap kali dia membunuh peri iblis, Ye Tianfei akan membiarkan klon darahnya melahap esensi darah mereka. Esensi darah abadi secara alami sangat berharga, dan Ye Tianfei tidak akan menyia-nyiakannya. Dua orang muridku terbunuh. Pada saat yang sama, di markas besar klan iblis, di ibu kota iblis, seorang iblis setengah dewa dengan kulit hijau tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan gigi terkatup. Oh, apakah Yao Ming dan yang lainnya terbunuh? Mereka berdua memiliki kekuatan dewa surgawi yang sempurna. Meskipun mereka belum menjadi dewa surgawi tingkat 99 kembali ke dewa sejati, mereka berdua menguasai banyak seni rahasia yang diwariskan ras iblis kita, dan mereka juga memimpin pasukan besar ras iblis kita. Kami banyak jumlahnya dan kuat, jadi bagaimana mereka bisa terbunuh? Seorang dewa setengah dewa dari ras iblis di dekatnya berkata dengan bingung. Mereka memang terbunuh, dan bahkan jiwa mereka pun hancur. Kemungkinan besar mereka dibunuh oleh para master dari pasukan besar lainnya. Pasukan dan keluarga biasa tidak berani memprovokasi kota iblis kita. Kedua muridku setia padaku, dan aku pasti akan membalaskan dendam mereka. Kata dewa iblis berkulit hijau itu dengan dingin. Bagaimana kalau begini? Pertama-tama, kirim utusan untuk menyelidiki siapa yang membunuh Yao Ming dan yang lainnya. Setelah kebenaran terungkap, balas dendamlah. Kata dewa iblis lainnya. Hehe. Sepertinya reputasi ibu kota iblis kita di laut kekosongan kekacauan telah menurun selama bertahun-tahun. Saat itu, ibu kota iblis kita pernah menguasai seluruh laut kekosongan kekacauan selama setengah era, tetapi kemudian muncul masalah dalam klan iblis kita, jadi kita menjadi semakin rendah hati. Aku tidak menyangka bahwa makhluk-makhluk di laut kekosongan kekacauan tidak lagi menganggap serius klan iblis kita. Dalam hal ini, klan iblis kita harus menunjukkan taring kita dan membiarkan laut kekosongan kekacauan melihat kekuatan ibu kota iblis kita. Kata dewa setengah dewa dari klan iblis dengan kulit hijau dengan suara yang dalam. Ya, kami para iblis sudah terlalu lama terdiam. Sekarang era persaingan memperebutkan keberuntungan para dewa telah dimulai, dan kami para iblis harus benar-benar menunjukkan taring kami. Aku akan segera mengirim beberapa pasukan lagi untuk menaklukkan lebih banyak dunia. Seorang iblis setengah dewa lainnya mengangguk dan berbicara. Tidak lama kemudian, beberapa pasukan iblis besar berbaris keluar dari kota iblis dengan cara yang perkasa, tiba di kehampaan yang kacau di luar, dan kemudian menuju ke berbagai arah. Pada saat yang sama, setelah Ye Tianfei memimpin Huang Sang dan yang lainnya untuk menghancurkan pasukan iblis yang besar, mereka mulai membersihkan medan perang. Pasukan iblis ini memiliki lebih dari 20 dewa surgawi dan ratusan dewa emas. Jika harta yang mereka tinggalkan dikumpulkan, itu akan menjadi harta yang sangat berharga, jadi Ye Tianfei tentu saja tidak akan melewatkannya.
Ulat sutra naga bertanduk emas mengambil tindakan tanpa menunggu pengingat Ye Tianfei, berubah menjadi cahaya keemasan dan berkeliaran di medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan, mengumpulkan semua jenis properti yang tertinggal di medan perang. Melihat hal itu, Hu Miao dan Huang Sang tidak mau ketinggalan dan bergegas masuk ke medan perang untuk mulai menjarah harta benda. Ye Tianfei hanya berdiri di samping dan menunggu. Karena kekayaan yang dimiliki oleh para dewa iblis dan dewa emas itu tidak begitu berharga bagi Ye Tianfei. Sesaat kemudian, 3 ulat sutra naga bertanduk emas telah menjarah semua harta benda yang tersisa di medan perang. Ayo pergi. Setelah Ye Tianfei membiarkan Hu Miao dan 2 orang lainnya memasuki menara hantu, dia langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi. Kau telah membasmi pasukan iblis yang besar. Sebentar lagi kota iblis pasti akan mengirim para ahli untuk menyelidiki. Mungkin mereka akan mengetahui bahwa kaulah orangnya, kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Biarkan mereka menyelidikinya. Klan iblis dan aku sudah lama bermusuhan. Bahkan jika aku tidak menghancurkan pasukan iblis ini, iblis-iblis itu akan tetap memburu aku di mana-mana, kata Ye Tianfei. Itu benar. Kurasa masih ada beberapa orang kuat yang mengincar benih yin milikmu. Hun Lao mengangguk. Oh tidak, malapetaka gunturku akan datang. Aku harus mencari tempat untuk menghindarinya dengan aman. Pada saat ini, wajah Ye Tianfei tiba-tiba berubah dan dia berkata, benar saja, di atas kepala Ye Tianfei, awan bencana mulai berkumpul, guntur bencana muncul, dan mengunci Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak berkata apa-apa, menggerakkan badannya dan bergegas pergi. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan kelompok dunia, memasuki kelompok dunia dan menemukan tempat yang relatif terpencil dan tenang untuk menghindari bencana. Setelah beberapa upaya, Ye Tianfei berhasil menghindari bencana guntur lagi. Setiap kali aku menghindari badai petir, intensitas energi dalam badanku meningkat sedikit. Setelah berhasil menghindari bencana, Ye Tianfei merasakan aura energi dalam badannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut. Dalam pertempuran ini, aku bertarung melawan 2 makhluk surgawi yang sempurna, dan akhirnya aku berhasil membunuh mereka, yang cukup bagus. Namun, jika ada makhluk surgawi yang lebih sempurna, aku mungkin tidak akan menang, atau aku mungkin tidak akan menang begitu cepat. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu takut pada makhluk surgawi, tetapi bagaimana dengan para dewa? Jika aku bertemu dengan seorang dewa, kurasa aku bahkan tidak sebanding dengannya. Secara umum, kekuatan saya masih belum cukup kuat. Ye Tianfei teringat kembali pada pertempuran yang baru saja berakhir. Meskipun dia telah menghancurkan pasukan iblis yang besar, Ye Tianfei masih belum puas dengan kekuatannya sendiri. Ini karena Ye Tianfei telah menyaksikan kekuatan seorang dewa setengah dewa. Kekuatan tempur tingkat peri surgawi sudah terlalu lemah untuk Ye Tianfei. Aku masih harus memperkuat latihanku, Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, salah satu jiwa akan terus memahami energi mental dan berusaha untuk membawa energi mental ke tingkat yang lebih tinggi, Ye Tianfei berkata dalam hati. Kemudian Ye Tianfei meminta salah satu badan jiwa untuk membawa sejumlah besar sumber daya energi mental ke menara pemurnian pikiran, dan mulai memahami dan mengolah energi mental. Ada sejumlah besar energi mental yang tersimpan di menara pemurnian pikiran, ditambah sumber daya energi mental yang dimiliki Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak kekurangan sumber daya dalam hal energi mental. Benar sekali. Saya juga memperoleh tungku alkimia di alam rahasia kehampaan sebelumnya. Di tungku alkimia itu ada pengalaman dewa dalam alkimia. Saya telah berkeliling selama periode waktu ini dan belum meluangkan waktu untuk memahaminya dengan benar. Pengalaman dewa dalam alkimia. Jika aku bisa menguasai sebagian kecil saja, kemampuan alkimiaku akan meningkat pesat. Oke, selanjutnya, mari tingkatkan kemampuan alkimia kita. Ye Tianfei tiba-tiba teringat tungku alkimia yang diperolehnya di alam rahasia ketiadaan, dan segera memutuskan untuk memahaminya dengan saksama. Jadi di waktu berikutnya, Ye Tianfei menemukan tempat terpencil, mengatur lusinan formasi besar, membangun ruang formasi kecil, dan kemudian memasuki ruang formasi kecil, dan kemudian memasuki menara hantu. Bas! Tungku alkimia muncul di depan Ye Tianfei, bergetar sedikit, dan memancarkan semburan aroma obat. Itu adalah tungku alkimia yang diperoleh Ye Tianfei di alam rahasia ketiadaan.
Senior itu berkata bahwa dia mengukir pengalaman alkimianya ke dalam tungku alkimia. Aku ingin tahu apakah aku bisa memahami pengalaman alkimia seorang dewa. Ye Tianfei berkata dalam hati. Di waktu berikutnya, Ye Tianfei duduk bersila di depan tungku alkimia, dan kekuatan jiwanya menembus ke dalam tungku alkimia. Seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, dia mulai memahami. Awalnya, Ye Tianfei tidak menemukan apapun. Sampai 3 bulan kemudian, memang ada sesuatu di dalam tungku alkimia. Ye Tianfei sangat gembira, dan akhirnya menemukan sesuatu. Setelah 3 bulan merenung, Ye Tianfei tiba-tiba menemukan bahwa memang ada teknik dan pengalaman alkimia di tungku tersebut. Karena teknik dan pengalaman alkimia ini sangat maju, Ye Tianfei akhirnya memahami beberapa di antaranya setelah 3 bulan penuh perenungan. Yang membuat Ye Tianfei semakin bersemangat adalah selain merekam teknik dan pengalaman alkimia, tungku ini juga berisi banyak resep alkimia yang berharga. Ini resep untuk pil yang ditinggalkan oleh dewa. Sekalipun dewa dengan santai meninggalkan beberapa resep pil terburuk dan tingkat terendah, resep tersebut tetap merupakan ramuan mujarab yang luar biasa untuk makhluk biasa. Aku penasaran sejauh mana teknik dan pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh dewa dapat meningkatkan keterampilan alkimiaku. Ye Tianfei menarik napas dalam-dalam, dengan sedikit antisipasi di matanya. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei duduk bersila di depan tungku alkimia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, terus memahami teknik dan pengalaman alkimia yang tercatat dalam tungku tersebut. Seiring berjalannya waktu, Ye Tianfei perlahan mulai menuai hasilnya. Metode mental dan pengalaman yang tercatat dalam tungku alkimia tampaknya telah membuka pintu di depan Ye Tianfei, memungkinkan Ye Tianfei melihat dunia alkimia baru yang lebih luas. Pemahaman Ye Tianfei tentang alkimia mulai meningkat pesat. Tingkat alkimia juga meningkat dari hari ke hari. Di Menara Pantom, 3 tahun kemudian. Cobalah untuk memurnikan ramuan itu. Ye Tianfei melambaikan tangannya, mengeluarkan sejumlah besar bahan obat, yang semuanya adalah bahan obat tingkat abadi, dan mulai memurnikan ramuan itu. Ye Tianfei memiliki banyak sekali ramuan obat tingkat abadi, dan semuanya ada jenisnya. Dia bahkan memiliki beberapa ramuan obat yang sangat langka di dunia luar. Jadi tidak perlu khawatir kekurangan bahan obat. Tungku alkimia berisi sejumlah besar resep ramuan, beberapa di antaranya adalah ramuan. Tentu saja, setiap resep ramuan yang tercatat dalam tungku ini sangatlah berharga. Aku ingin tahu apakah beberapa jenis api aneh yang kukumpulkan sebelumnya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan 4 jenis api aneh muncul di depannya, langsung terbakar menjadi 4 bola api. Mereka adalah 3 api sejati, api bumi, 3 api kegelapan gagak, dan api biru hati laut. Cobalah. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 4 jenis api aneh menyerbu ke dalam tungku alkimia pada saat yang bersamaan. Keempat macam api aneh itu meledak pada saat yang sama, seketika terbakar menjadi 4 lautan api, masing-masing menempati satu sisi dalam tungku alkimia, bersaing satu sama lain, dan panas yang dilepaskan sangat mencengangkan. Kekuatan keempat jenis api aneh ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ye Tianfei sangat terkejut. Karena Ye Tianfei menemukan bahwa daya pembakaran keempat jenis api aneh ini sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Api aneh itu memang bisa tumbuh dan berkembang secara otomatis. Meskipun aku tidak banyak menggunakannya selama bertahun-tahun, api itu terus tumbuh dan berkembang di dalam badanku. Aku memperkirakan api itu telah mengalami banyak transformasi dan peningkatan hingga memiliki kekuatan seperti sekarang. Ye Tianfei berkata dalam hati. Kemudian Ye Tianfei mulai memasukkan ramuan itu ke dalam tungku alkimia. Duar. Di bawah kendali Ye Tianfei, keempat jenis api aneh itu meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Menggunakan 4 jenis api aneh pada saat yang sama untuk membuat ramuan, metode alkimia ini persis metode yang tercatat dalam tungku alkimia ini. Teknik alkimia ini membutuhkan energi jiwa yang kuat dan pengendalian yang tepat. Ye Tianfei sendiri memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan memiliki 2 badan jiwa, jadi dia sangat mahir dan halus dalam menggunakan metode mengendalikan beberapa api aneh sekaligus untuk memurnikan pil. Akhirnya aku berhasil memurnikan ramuan. 2 hari kemudian, Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menamparkan tungku alkimia. Sebuah ramuan melesat keluar dari tungku dan berputar maju mundur di atas tungku.
Ini adalah ramuan tingkat keabadian emas, dan kualitasnya cukup bagus. Namun, dari satu tungku bahan obat, hanya satu ramuan yang diproduksi. Tingkat hasilnya terlalu rendah, dan banyak bahan obat yang terbuang sia-sia. Ye Tianfei merasa sedikit patah hati. Jika Master Pil abadi lainnya mengetahui ide Ye Tianfei, mereka mungkin akan menangis dan terhibur. Karena ini adalah pertama kalinya Ye Tianfei memurnikan ramuan tingkat Dewa Emas, dan dia benar-benar berhasil. Kemajuan seperti itu sudah luar biasa. Lanjutkan. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei terus memahami metode mental dan pengalaman yang terekam dalam tungku alkimia di depannya, dan membuat pil dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, keterampilan alkimia Ye Tianfei menjadi semakin tinggi. Di Menara Pantom, sekitar 3 tahun kemudian. Ini pertama kalinya aku berhasil memurnikan ramuan surgawi yang sempurna. Itu seharusnya dianggap sebagai ramuan tingkat tertinggi. Ye Tianfei berkata dengan lembut, sambil menatap ramuan biru muda yang baru saja berhasil dimurnikannya yang mengambang di depannya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Tungku pil ini hanya memiliki peluang untuk menghasilkan satu pil saja, namun ini adalah pil tingkat surgawi abadi yang sempurna, yang sangat langka. Selama periode ini, keterampilan alkimia Ye Tianfei telah mengalami kemajuan besar dari tingkat asli ke titik di mana ia sekarang dapat memurnikan ramuan sempurna dari tingkat keabadian surgawi. Selanjutnya, pil semi dewa. Ye Tianfei menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa memurnikan pil demigod. Ye Tianfei bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Tianfei terus memahami teknik alkimia dan pengalaman yang terkandung dalam tungku. Waktu berlalu. Sebelum mereka menyadarinya, 5 tahun telah berlalu di dalam Menara Pantom. Keluar dari tungku, Ye Tianfei membanting tutup tungku alkimia, dan tutupnya terbuka. Sebuah pil emas melesat ke langit, seolah-olah mengandung kehidupan, dan mulai menari-nari di sekitar Ye Tianfei. Yang lebih ajaib lagi, selama proses terbang itu, berbagai macam hantu aneh terus bermunculan di sekitar pil emas itu. Hantu-hantu itu adalah hantu makhluk-makhluk dari berbagai ras yang berbeda. Pil ini layak menjadi pil setengah dewa. Hun Lao menatap pil emas itu dan tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Jika itu adalah ramuan suci yang asli, begitu keluar dari tungku, bentuknya akan otomatis berubah dan bertransformasi menjadi berbagai macam binatang, burung, atau spesies lainnya. Perubahan pil ajaib adalah transformasi sejati. Setelah waktu yang lama, pil ajaib itu dapat memunculkan kecerdasan dan langsung menjadi ras yang ditransformasikannya. Meskipun pil semi dewa tidak begitu ajaib, pil itu juga dapat berubah wujud menjadi berbagai binatang dan burung. Pil setengah dewa yang Anda buat ini mungkin akan segera dapat berubah. Hun Lao melanjutkan, pil setengah dewa yang aku buat belum cukup matang. Anda harus bermeditasi dan berlatih lebih hati-hati. Ye Tianfei menatap pil dewa setengah dewa itu dan merasa tidak puas, lalu menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Ye Tianfei terus memahami teknik dan pengalaman alkimia di tungku. Tanpa disadari, 3 tahun telah berlalu. Level alkimia saya saat ini akhirnya dapat dianggap sebagai alkemis dewa setengah dewa. Ye Tianfei berhenti memahami dan berkata dengan lembut. Selama periode waktu ini, Ye Tianfei terus-menerus memahami dan memurnikan pil di Menara Hantu, dan keterampilan alkimianya akhirnya mengalami transformasi yang menakjubkan. Alkemis setengah dewa. Alasan mengapa keterampilan alkimia Ye Tianfei telah meningkat pesat dalam waktu singkat terutama karena keterampilan dan pengalaman alkimia di tungku ditinggalkan oleh seorang dewa. Pada saat yang sama, Ye Tianfei memiliki 2 badan jiwa, dan pemahamannya jauh melampaui makhluk biasa. Selain itu, bakat Ye Tianfei untuk alkimia juga sangat bagus. Karena kamu dapat memurnikan pil setengah dewa sekarang, maka kamu dapat melihat pil setengah dewa mana yang cocok untukku, dan memurnikan beberapa pil setengah dewa untukku. Jauh lebih mudah menggunakan ramuan untuk meningkatkan kekuatan Anda daripada mengandalkan latihan keras Anda sendiri untuk meningkatkannya. Kata ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei. Jika ras lain terlalu mengandalkan ramuan untuk meningkatkan kekuatan mereka, itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar bagi badan, tetapi keluarga ulat sutra naga bertanduk emas tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, karena keluarga mereka terlahir untuk mengandalkan menelan berbagai harta untuk meningkatkan kekuatan mereka.
Tidak peduli jenis harta apapun itu, mereka akan menerimanya, dan itu tidak akan berbahaya tidak peduli seberapa banyak mereka menelannya. Tuan, saya juga menginginkan pil semi-dewa. Hu Miao berteriak. Baiklah, aku akan segera memurnikan pil semi-dewa untukmu. Tetapi saya perlu memilah resep dan ramuannya untuk melihat apakah semuanya cukup. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Ye Tianfei telah memperoleh 6 cincin ruang angkasa di alun-alun di alam rahasia Void sebelumnya. Salah satu cincin ruang angkasa berisi sejumlah besar bahan obat, termasuk sejumlah besar bahan obat tingkat dewa setengah. Dan sebagian resep pil tingkat dewa setengah dicatat dalam tungku pil. Ye Tianfei pertama-tama memilah semua resep pil tingkat dewa setengah yang dicatat dalam tungku pil, dan kemudian melihat-lihat bahan obat di cincin ruang angkasa, memilih beberapa resep pil dewa setengah, dan mulai memurnikan pil dewa setengah. Akhirnya, Ye Tianfei memurnikan pil dewa setengah untuk Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao masing-masing. Meskipun itu hanya pil dewa setengah primer, itu sangat cocok untuk mereka dan memiliki efek yang hebat. Pil Tianyi. Ramuan semacam ini ada dalam ingatan ras saya, dan sangat berguna bagi klan kami. Saya akan memperbaikinya sekarang. Setelah ulat sutra naga bertanduk emas menerima pil semi-dewa yang disempurnakan oleh Ye Tianfei, dia melihatnya dan sangat gembira. Kemudian dia memasuki menara hantu dan mulai menyempurnakannya dalam pengasingan. Hu Miao, Huang Sang dan Hun Lao juga sangat puas. Setelah menerima pil, mereka segera pergi ke pengasingan untuk menyempurnakannya. Pil 1000 hukum ini disempurnakan untukku. Saya akan segera menyempurnakannya dan melihat efeknya. Ye Tianfei menatap 2 pil setengah dewa putih di tangannya dengan penuh harap. Jadi Ye Tianfei segera memasuki menara hantu untuk mundur dan mulai memurnikan 2 pil 1000 sihir. Di menara hantu, 10 hari berlalu tanpa disadari. Ye Tianfei memurnikan kedua pil 1000 hukum. Setelah memurnikan 2 pil setengah dewa, Ye Tianfei hanya merasakan badannya dipenuhi dengan energi abadi yang tak berujung dan energi yang tidak ada habisnya. Kesengsaraan gunturku akan datang. Tidak lama setelah Ye Tianfei memurnikan 2 pil setengah dewa, dia merasakan kesengsaraan guntur. Dia segera keluar dari menara hantu, menemukan daerah pegunungan terpencil yang tak berpenghuni, dan mulai menghindari kesengsaraan. Karena bersembunyi di menara hantu untuk menghindari bencana akan menarik guntur untuk membombardir menara hantu, dan tidak ada yang tahu apa konsekuensinya. Sekitar setengah hari kemudian, Ye Tianfei akhirnya berhasil menghindari bencana guntur ini. Namun, sebelum Ye Tianfei sempat meninggalkan daerah pegunungan itu, guntur menyambar lagi. Sepertinya kekuatan obat dari 2 pil setengah dewa itu terlalu kuat, kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Jadi Ye Tianfei terus menghindari bencana. Setelah sebagian besar hari, Ye Tianfei berhasil menghindari bencana lagi dan menghela napas lega. Namun, saat Ye Tianfei hendak pergi, ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya. Dia menatap langit dan menemukan bahwa awan bencana yang baru saja menghilang mulai berkumpul lagi. Efek tambahan dari pil demigod pada terobosan terlalu besar. Jika aku tidak menghindari bencana untuk mengolah 99 kembali ke keabadian sejati, aku yakin bahwa setelah meminum 2 pil demigod itu, aku akan menembus beberapa alam berturut-turut. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ye Tianfei tidak punya pilihan selain terus menghindari bencana. Untungnya, Ten Liu sebelumnya telah mengajarkan Ye Tianfei teknik rahasia yang sangat canggih untuk menghindari bencana. Kalau tidak, Ye Tianfei tidak akan mampu mengatasi situasi penghindaran bencana yang terus-menerus seperti itu. Selanjutnya, Ye Tianfei benar-benar menghindari beberapa sambaran guntur berturut-turut. Akhirnya, kali ini, aku berhasil menghindari 7 kali kesengsaraan guntur secara total. Ditambah dengan kesengsaraan guntur terakhir, aku berhasil menghindari 8 kali kesengsaraan guntur, dan tinggal 1 lagi. Selama aku bisa menghindari 9 kali kesengsaraan guntur, aku akan menjadi dewa emas setingkat dewa sejati 99, dan kemudian aku bisa berusaha menjadi dewa surgawi. Dengan kekuatan tempurku saat ini, begitu aku berhasil menembus dan menjadi dewa surgawi, aku mungkin bisa dengan mudah melawan semua dewa surgawi hanya dengan energi abadiku sendiri. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri. Hah, guru, akhirnya aku berhasil menyempurnakan pil setengah dewa yang kau buat untukku. Tingkat ilusiku telah meningkat pesat.
Hu Miao tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei, tampak sangat bersemangat. Hu Miao segera menciptakan ilusi besar, yang melayang di depan Ye Tianfei, meliputi area ruang yang luas dan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Sungguh menakjubkan. Ye Tianfei menatap ilusi itu dan mengangguk kagum. Kalau ada peri yang terjebak dalam ilusi semacam ini, mungkin dia akan kebingungan selama beberapa waktu dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala, dan ulat sutra naga bertanduk emas muncul, menabrak lubang hitam gelap di ruang di depan Ye Tianfei, dan fragmen waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya terbang liar. Dunia tempat Ye Tianfei berada mulai berguncang hebat karena tabrakan dengan ulat sutra naga bertanduk emas. Aku juga sudah selesai memurnikan 2 pil setengah dewa. Bagaimana? Bukankah itu luar biasa? Ulat sutra naga bertanduk emas berkata kepada Ye Tianfei dengan maksud untuk pamer. Sungguh menakjubkan, jawab Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Huang, bagaimana dengan Anda? Ye Tianfei memperhatikan bahwa ada sosok hantu samar berdiri di sampingnya. Itu adalah Huang Sang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan obat dari pil demigod secara alami sangat berguna, dan kekuatanku juga telah meningkat pesat. Begini, badan hantuku sekarang mulai berada dalam keadaan hampa dan jernih, terus-menerus terintegrasi ke dalam waktu dan ruang, tampak nyata dan palsu. Sekarang aku dapat melakukan teknik bayangan hantu yang sangat canggih. Ketika aku bertarung dengan orang lain di masa depan, bahkan makhluk surgawi akan merasa sulit untuk secara akurat menangkap lokasi badanku yang tepat. Artinya, aku hanya bisa melawan mereka, dan sulit bagi mereka untuk memukulku. Tentu saja, jika aku bertemu dengan beberapa master dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat, mereka masih dapat merasakan badanku. Kata Huang Sang. Bagus sekali. Puji Ye Tianfei. Kalian berani sekali. Kalian bahkan belum mencapai tingkat dewa setengah, tetapi berani memurnikan pil dewa setengah. Untungnya, fisik kalian sangat istimewa. Salah satu dari kalian memiliki vena ilahi kekacauan dan kualitas fisik yang luar biasa. 2 dari kalian adalah binatang purba, dan 1 memiliki badan hantu. Selain itu, kalian adalah makhluk biasa. Kalian berani meminum pil dewa setengah sebelum menerobos menjadi dewa setengah. Konsekuensinya kemungkinan besar adalah ledakan dan kematian. Hun Lao tiba-tiba berkata, Tuan Hun, apakah Anda juga sudah selesai memurnikan pil semi-dewa? Bagaimana efeknya? Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan gembira ketika mendengar suara Tuan Hun. Aku sudah lama menyempurnakannya. Pil semi-dewa tidak begitu berguna bagiku. Lagi pula, badan asliku adalah milik pohon dunia kekacauan, yang merupakan pohon dewa. Pil semi-dewa hanya dapat meningkatkan kekuatanku sedikit, yang tidak terlalu kentara. Kristal-kristal dewa sebelumnya jauh lebih berguna bagiku. Jawab Hun Lao. Itu benar. Pohon dunia kekacauan adalah pohon suci. Kecuali kamu mendapatkan pil suci, itu tidak akan banyak berguna untukmu. Ye Tianfei mengangguk. Namun, 1 atau 2 pil dewa tidak akan banyak berguna bagimu. Bagaimana jika ada banyak pil dewa? Selama jumlah pil dewa cukup banyak, mereka akan tetap sangat membantumu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata lagi. Baiklah, jika ada cukup banyak pil dewa, itu memang akan sangat membantuku, tetapi pil dewa yang cocok untukku haruslah pil dewa. Tidak semua jenis pil dewa akan berguna. Kalau tidak, kau pasti sudah memperoleh banyak pil dewa di alam rahasia Void sebelumnya, dan aku pasti sudah meminta pil dewa kepadamu saat itu. Jawab Hun Lao. Itu masuk akal. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei memang telah memperoleh beberapa pil semi-dewa di alam rahasia ketiadaan sebelumnya. Tetapi sekarang berbeda. Aku bisa memurnikan pil dewa-dewa sendiri. Di masa depan, selama aku memiliki bahan obat, aku bisa memurnikan sebanyak yang aku mau. Jangan khawatir, Tuan Hun. Aku akan memurnikan lebih banyak pil dewa-dewa untukmu di masa depan. Seiring dengan peningkatan kemampuan alkimiaku, aku juga bisa memurnikan pil dewa-dewa yang lebih canggih untukmu. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menunggu. Hun Lao mengangguk. Dia secara alami percaya bahwa Ye Tianfei akan mampu melakukannya di masa depan, karena dia telah melihat Ye Tianfei tumbuh sepenuhnya dan tahu bahwa Ye Tianfei masih memiliki potensi besar untuk tumbuh.
Berhentilah bicara omong kosong dan mari kita jalan-jalan. Kurasa dengan kekuatanku saat ini, aku bisa bertarung bahkan jika aku bertemu dengan makhluk surgawi yang sempurna. Teriak ulat sutra naga bertanduk emas. Kalian, Hu Miao, dan Huang Sang, ketiganya sekarang dapat bertarung melawan makhluk surgawi yang sempurna. Kalian telah memurnikan kristal-kristal ilahi sebelumnya, dan sekarang kalian telah memurnikan pil-pil setengah dewa. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa pil-pil itu tidak berguna? Kata Hun Lao. Generasinya jauh lebih tinggi dari Huang Sang, jadi dia selalu memanggil Huang Sang dengan namanya. Baiklah, ayo jalan-jalan, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Selama periode waktu ini, Ye Tianfei telah berlatih di Menara Hantu dan juga ingin berjalan-jalan. Selama periode ini, keterampilan alkimia Ye Tianfei tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi energi mentalnya juga meningkat. Ye Tianfei yakin jika dia bertemu lagi dengan makhluk surgawi yang sempurna, dia bisa mengalahkannya dengan lebih mudah. Sebenarnya, dengan kerjasama kita bisa mengatasinya bahkan jika kita bertemu dengan seorang dewa setengah dewa. Ye Tianfei melirik Hu Miao dan yang lainnya dan merasa sangat percaya diri. Ketika aku baru saja meninggalkan 3000 dunia, setiap kali aku bertemu dengan makhluk surgawi junior, aku akan dikejar dan dipaksa melarikan diri. Dan sekarang, Ye Tianfei dapat dengan mudah menghancurkan sebagian besar makhluk abadi di dunia. Bersambung.